Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan soal dividend payout policy atau kebijakan pembayaran dividen ya. Oke, mungkin kita langsung mulai saja ke soalnya. Oke, berikut latihan soalnya. PT begitu sulit lupakan Rehan memiliki rekening ekuitas para pemegang saham seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini preferred stock atau saham preferen itu ada 300 senilai 300 juta. Lalu common stock sejumlah 1 juta lembar dan per value-nya itu 1000 per lembar. Jadi totalnya adalah 1 miliar. Lalu setoran modal di atas par value. Jadi teman-teman tahu kan kalau harga par value dengan harga saham di pasar saham belum kemungkinan besar berbeda ya. Nah, di kasus ini par value-nya di bawah harga pasaran saham ya. Oleh karena itu ada paid in capital in excess of par. Jadi setoran modal di atas par value senilai 400 juta. Mungkin nanti kita lihat. Oke, lalu return earning atau laba ditahan senilai 800 juta. Jadi totalnya kalau di total semua nilai total ekuitas dari milik stockholders atau total stockholders equity itu senilai 2,5 miliar ya. Oke, lanjut lagi. Oke, harga saham biasa saat ini diperdagangkan di level 1.500. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan ada perbedaan harga antara par value dan harga pasaran ya, selisih Rp500 per lembar sahamnya. Ya itulah kenapa orang dianjurkan untuk IPO karena seringkali orang bisa dengan melakukan IPO bisa 5 kali lebih kaya dari harta atau usaha yang dia miliki seharusnya gitu ya. Oke, asal IPO-nya benar bisa seperti itu. Kira-kira 5 sampai 10 kali seperti itu. Oke, bagaimana pengaruh dividen tunai atau cash dividend sebesar Rp100 per lembar dan Rp150 per lembar saham pada rekening ekuitas para pemegang saham. Oke. Jadi ini dia mau tahu perubahannya setelah kita membagi dividen ya. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh pembagian dividen saham atau stok dividen sebesar 10% dan 15%. Ini dari total saham common stock, saham biasa yang beredar ya. Jadi mereka memberi dividen berupa menerbitkan saham baru, lalu diatribusikan ke semua pemilik saham respectively. Jadi tergantung rasionya gitu ya. Kalau kita punyanya semakin banyak, dapat dividen sahamnya juga semakin banyak seperti itu. Lalu yang ketiga, bandingkan pengaruh jawaban A dan B. Perubahan mana di antara kedua metode pembayaran dividen tersebut yang memberi pengaruh yang signifikan ya. Oke, langsung kita bahas saja. Kita tahu ini datanya ya dari tabel ini. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, berikut penghitungan pembagian cash dividend ya. Oke, jadi tadi kan ini nilai awalnya ya. Oke, nilai awalnya. Nah, di sini apa sih yang berubah? Oke, di sini kita membagikan dividen berupa cash dividend atau dividen tunai ya. Jadi tinggal yang dari ada cash 800 juta ini, oke kita hitung dulu kalau Rp100, oke. Rp100 dikali 1 juta itu nilainya berarti kita butuh mengatribusikan sebanyak 100 juta rupiah ya. Oke, 100 juta rupiah ini kalau Rp100 per lembar sahamnya itu diambilin dari mana? Oke, dia diambilin dari return earning ini. Oke. Jadi dana cash yang kita punya 800 juta ini jadi 100 jutanya untuk diatribusikan ke pemilik saham ya berupa pembagian dividen tunai. Oleh karena itu dia berkurang jadi 700. Dari 800 berkurang 100 juta. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat karena kita udah mengatribusikan
dividen ke pemegang saham, maka total stockholder equity-nya turun dari 2,5 miliar jadi 2,4. Nah, kalau Rp150 per lembar saham gimana? Oke, sama penghitungannya, cuman beda angkanya aja. 150 juta jadinya. Jadi Rp150 dikali 1 juta lembar, jadi 150 juta. Nah, itu juga mengurangi cash yang kita punya, karena kita harus benar-benar punya cash untuk kita atribusikan ya. Dan itu kerugiannya juga kita juga perusahaan juga atau penerima dividen akan kena juga pajak 10%. Di sini kita nggak bahas ya, cuman itu kerugiannya kalau kita membagi dividen tunai itu seperti itu. Jadi kena pajak juga 10% ya. Oke, jadi dari sini 800 juta dikurangi 150 juta menjadi sisa 650 juta. Nah, di situ juga dari sini juga berkurang total stockholder equity-nya turun 150 juta. Nah, ini kan jadi sebenarnya kurang baik juga ya. Nah, ada alternatif lain, kita nggak membagi dividen berupa uang cash, tetapi bisa berupa menerbitkan saham baru tambahan untuk memberi dividen berupa saham gitu ya. Oke, mungkin kita bahas di halaman berikutnya. Oke, contoh di sini penghitungan pembagian stok dividen 10% ya. Oke, di sini ini nilai awalnya ya. Nilai awal semua sama dengan soal yang di tabel tadi. Nah, di sini kita kan mau membagi 10% ya dari saham yang common stock yang beredar. Jadi 10% kali 1 juta lembar itu kan 100.000 lembar ya. Oke. Jadi 100.000 lembar kita tambahkan di common stock ini, jadi nilainya jadi yang di sini nambah 100 juta atau jumlah lembar sahamnya jadi 1.100.000. Nah, nilai rekeningnya jadi berubah jadi 1 miliar, nambah ya tadi 100 juta. Karena kan par value-nya 1000 ya. Jadi 100.000 dikali 1000 jadi 100 juta gitu. Nah, tetapi yang kita tahu kan harga saham sebenarnya di pasaran kan bukan 1000, tetapi 1500 ya. Jadi kita juga perlu menyesuaikan setoran modal di atas par value-nya atau paid in capital in excess par ya. Nah, di situ selisihnya Rp500 kan 1000 dikurang 1.500 dikurang 1000 kan Rp500. Rp500 dikali 100.000 itu kan berupa 50 juta. Nah, ini yang kita tambahkan untuk menyesuaikan dengan harga pasar ya. Jadi kan harga pasar hanya 1000. Oke, nah selisihnya dengan harga pasar 500 itu diatribusikan ke sini. Oke. Lalu cash-nya kan tetap kita harus ini kan ya, pindahin kan ya supaya return earning-nya berkurang kan. Tujuannya kita kan selain memutar lagi kan return earning ini atau cash ini mau dibagikan untuk membahagiakan pemegang saham gitu ya. Oke, dari situ totalnya berarti kan 100 sama 50 juta. Jadi totalnya yang di sini dikurangi 150 juta. Jadi 650 juta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ininya nggak berubah. Total stockholder equity-nya tetap 2,5 miliar. Jadi kita membahagiakan pemegang saham tapi tanpa ngeluarin cash beneran ya, seperti itu. Jadi biar perusahaannya makin maju lagi gitu. Jadi dananya diputar lagi seperti itu. Nah, kalau 15% gimana? Oke, kalau 15% ya sama penghitungannya, hanya beda di angkanya aja. Jadi lebih banyak yang diterbitin ya. Jadi kalau tadi 1 juta lembar jadi 1.150.000. Di mana par value-nya 1000, jadi ininya dia nambah 150.000 lembar dan senilainya 150 juta. Jadi di sini 1.150 juta naik ya. Nah, sementara untuk selisih 500-nya di sini juga sama. Selisih 500 rupiahnya
selisih antara harga pasar dengan par value 500 per lembar, yaitu 1.500 dikurang 1.000, dikalikan dengan 150.000 lembar ya. Jadi di sini dinaikin 75 juta. Lalu return earning-nya ya tadi kan kita udah keluarin senilai 150 sama 75 juta, totalnya kan 225 juta ya. Nah, biar balance, oke di sini kita kurangin return earning-nya menjadi 575. Oke, di mana kalau lembar sahamnya sama ya 150. Nah, di sini teman-teman bisa lihat baik 10% maupun 15% pun membagikan dividen berupa saham tidak akan merubah total stockholder equity. Nah, di sini bisa disimpulkan kalau membagikan stok dividen tidak merubah total ekuitas pemegang saham secara signifikan, bahkan tidak berubah ya. Jadi di sini kita lebih untung kalau perusahaannya masih dalam tahap berkembang ya, selalu berkembang. Jadi akan terus kita putar terus uangnya, karena kan mungkin belum saturated marketnya ya. Jadi mungkin market dari perusahaan itu belum jenuh, jadi masih bisa pengembangan terus. Nah, lebih baik kita pembagian dividennya berupa stok dividen dibanding cash dividen atau dividen tunai. Selain itu juga kalau kita membagi dividen tunai ada pajaknya juga dipotong lagi 10% gitu. Jadi ya lebih menguntungin kalau memang masih bisa berkembang terus, lebih menguntungin kita membagikan dividen berupa saham seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.